Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang penentuan nisbah bagi hasil. Saya atas nama Nur Fitariani Nur sebagai pemateri pertama. Saya Anggi Dian Panyesti sebagai pemateri kedua. Dan saya Siska Septiani sebagai pemateri ketiga atau pemateri terakhir. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian dari nisbah bagi hasil, di mana nisbah di sini adalah rasio atau perbandingan atau rasio pembagian keuntungan antara pemilik modal dengan pengusaha, dan di mana nisbah di sini adalah proporsi bagi hasil antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Misalnya, jika customer service bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil tabungan sebesar 65% untuk nasabah dan 35% untuk bank syariah. Yang pertama, dihitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Selanjutnya, nisbah bagi hasil untuk nasabah akan memperoleh bagi hasil 65% dari return investasi yang dihasilkan dari bank syariah melalui pengelolaan dana-dana masyarakat di sektor real. Selanjutnya, nisbah bagi hasil untuk bank syariah akan memperoleh proporsi bagi hasil sebanyak 35%. Selanjutnya yaitu macam-macam dari nisbah keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas di sini adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pengusaha dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas, di mana rasio solvabilitas di sini adalah rasio yang menunjukkan besarnya aktiva sebuah perusahaan yang didanai dengan utang. Artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung oleh pengusaha atau dibanding dengan aktivanya. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas di sini adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan pengusaha dan mendapatkan laba atau profit dari pendapatan yang terkait dengan penjualan aset yang berdasarkan dengan pengukuran tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan nisbah bagi hasil. Dalam penentuan nisbah bagi hasil ada 3 cara perhitungannya. Yang pertama yaitu return investasi, yang kedua biaya bank, dan yang ketiga proses pembagian. Yang pertama yaitu return investasi. Return investasi merupakan produk perbankan untuk instrumen berinvestasi. Return investasi juga merupakan rasio yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi pada sebuah produk perbankan dengan cara membandingkan antara modal dan biaya awal yang telah diserahkan. Istilah ini merujuk pada banyaknya aset, uang, ataupun biaya dan investasi yang telah didapatkan atau yang hilang ketika investasi ini berlangsung. Ada 3 hal yang berkaitan dengan return investasi. Yang pertama yaitu menghitung tingkat return investasi yang dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi return investasi ini dapat dihitung dengan cara melihat berbagai performa kegiatan ekonomi di sektor investasi. Yang kedua yaitu menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan seperti indikator historis dan indikator yang lebih relevan. Yang ketiga yaitu besarnya return investasi dalam bentuk equivalent rate. Misalnya bank syariah yang memberikan kepada nasabah sebanyak 11%. Kedua yaitu biaya bank. Biaya bank merupakan biaya-biaya yang dikenakan oleh bank atas pelayanan jasa perbankan yang telah digunakan oleh suatu perusahaan. Ada 3 hal yang berkaitan dengan biaya bank. Yang pertama yaitu menghitung investasi untuk menutupi biaya-biaya operasional dan mendapatkan return yang wajar. Besarnya operasional tergantung dari tingkat efisiensi dari masing-masing bank. Yang kedua, besarnya return yang wajar, antara lain mengacu pada indikator-indikator pada keuangan syariah. Yang ketiga yaitu bank syariah memerlukan return investasi juga dalam bentuk equivalent rate, misalnya sebesar 6%.
Baik, selanjutnya adalah penetapan nisbah bagi hasil financing atau pembiayaan. Dalam menentukan penetapan nisbah bagi hasil financing, ada dua hal yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu referensi tingkat keuntungan, yang kedua perkiraan keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai. Yang pertama yaitu referensi tingkat keuntungan. Di sini dalam pembagian nisbah bagi hasil pembiayaan bank dapat ditentukan oleh perkiraan keuntungan yang diberikan kepada nasabah dibagi dengan hasil referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan pada rapat ALKO. ALKO di sini merupakan suatu organisasi pada lembaga umum untuk mendukung efektivitas aset and liability management. Yang kedua yaitu perkiraan tingkat keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai. Dalam hal ini ada 5 macam dalam perkiraan tingkat keuntungan bisnis. Yang pertama yaitu perkiraan penjualan, yang kedua lama cash to cash cycle, yang ketiga perkiraan biaya-biaya langsung, yang keempat perkiraan biaya tidak langsung, dan yang kelima adalah decided factor. Yang pertama yaitu perkiraan penjualan, yaitu mengacu pada hal volume penjualan pada setiap transaksi, frekuensi penjualan pada setiap bulannya, rentang harga yang dapat dinegosiasikan, dan margin keuntungan pada setiap transaksi. Yang kedua yaitu lama cash to cash cycle. Di sini artinya proses lama terhadap barang, persediaan barang maupun dalam hal piutang. Yang ketiga itu perkiraan pada biaya langsung. Artinya di sini biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dan jasa yang dijual. Biaya langsung sini mengacu pada biaya pengangkutan, proses pengemasan, dan biaya-biaya yang dikategorikan pada COGS. Yang keempat yaitu perkiraan biaya tidak langsung. Artinya biaya yang tidak dibebankan atau dihubungkan secara langsung pada unit produksi atau penjualan. Biaya tidak langsung ini mengacu pada gaji karyawan, sewa kantor, dan biaya-biaya lainnya yang mengacu pada overhead cost. Yang terakhir yaitu delayed factor, artinya tambahan waktu. Di sini tambahan waktu ditambahkan pada cash to cash cycle. Di sini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran nasabah kepada bank. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok saya. Saya akan membahas tentang penentuan nisbah bagi hasil, di mana di sini saya akan memberikan sebuah contoh perhitungan nisbah bagi hasil yang soalnya yaitu nisbah bagi hasil yang dihitung berdasarkan profit sharing dari usaha perdagangan kacang kedelai yang dibiayai dengan fasilitas mudharabah muqayyadah sebesar 125 juta dengan data sebagai berikut. Data yang pertama yaitu harga jual kacang kedelai. Yang ditetapkan harga jual kacang kedelai tersebut adalah 2.150 per kilogramnya. Kemudian di sini harga jual kepada nasabah ditetapkan setara dengan 16%. Kemudian volume penjualan per bulannya yaitu 65 kg. Jadi yang pertama yang harus dicari adalah laba penjualan kedelainya tersebut. Adapun cara untuk mencari laba penjualan kedelai adalah dengan menemukan terlebih dahulu nilai jual dari kedelai tersebut, di mana nilai jualnya tersebut dapat diperoleh dengan berapa volume penjualan per bulan dikalikan dengan jumlah atau harga jual kacang kedelainya yaitu 2.150. Jadi nilai jualnya adalah 65.000 kg per 2 atau dikali dengan harga per kilogramnya yaitu 2.150 sama dengan 139.750. Kemudian nilai jualnya tersebut dikurangi dengan harga pokok pembelian, di mana harga pokok pembelian di sini adalah berapa besarnya yang difasilitasi bank kepada nasabah atau berapa besar biaya yang dikeluarkan atau diberikan bank kepada nasabah yaitu sebesar 125 juta. Jadi laba penjualan kedelainya tersebut adalah 139.750 dikurangi dengan 125 juta. Jadi hasilnya adalah 14.750.000. Kemudian untuk perhitungan nisbah bagi hasilnya tetap yang harus diketahui adalah volume penjualannya, di mana volume penjualannya di sini tadi telah diketahui adalah 65 kg per bulannya.
Kemudian kita mencari profit margin, di mana profit marginnya tersebut dapat diketahui dengan rumus laba penjualan kedelai per berapa nilai jual dari kedelai tersebut setiap bulannya. Di mana di sini telah didapatkan tadi laba penjualan kedelainya adalah 14.750 per nilai jualnya. Nilai jualnya di sini adalah 139.750 dikali dengan 100%. Jadi persentase profit margin per bulannya adalah 10,55%. Kemudian untuk mencari profit margin per tahunnya, yang harus diketahui adalah berapa lama cash to cash periodnya, di mana untuk mengetahui cash to cash periodnya harus diketahui berapa lama piutangnya, berapa lama persediaan, dan berapa lama hutang dagang. Ketiga item ini dapat dilihat dari data neraca. Seperti pada contoh soal ini, lama piutangnya telah diketahui sebesar selama 65 hari. Kemudian lama persediaannya adalah 2 hari dan lama hutangnya yaitu 0. Jadi untuk mencari cash to cash periodnya yaitu lama hari dalam setahun per atau dibagi dengan DI, di mana DI ini adalah days inventory atau lama persediaan ditambah dengan DR atau days receivable atau lama piutang, kemudian ditambah dengan days payment atau days payable atau lama hutang. Jadi di sini cash to cash periodnya adalah 360 per 65 ditambah 2 ditambah dengan 0. Jadi hasilnya adalah 5,4. Selanjutnya untuk mencari profit margin per tahunnya diambil dari cash to cash periodnya yang tadi telah didapatkan sebesar 5,4 dikalikan dengan berapa profit margin per bulan. Jadi profit margin per tahunnya adalah 5,4 dikalikan dengan profit margin per bulan yang sebesar 10,55%. Jadi profit margin per tahunnya adalah 57%. Selanjutnya untuk pembagian nisbah bagi hasil untuk ban, rumusnya adalah harga jual kepada nasabah yang telah ditetapkan tadi 16%. Dibagi dengan berapa profit margin per tahun. Dikali 100%. Harga jual kepada nasabahnya tadi 16%. Dibagi dengan profit margin per tahunnya yaitu 57%. Dikali dengan 100%. Jadi nisbah bagi hasil untuk ban yaitu sebesar 28%. Sedangkan untuk nasabah bagi hasilnya adalah 100% dikurangi dengan nisbah bagi hasil yang diperoleh oleh ban sebesar 28%. Jadi nisbah bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah adalah 72%. Di sini adalah cara lain perhitungan nisbah bagi hasil financing, di mana di sini menggunakan tabel penentuan perhitungan nisbah bagi hasil. Adapun item-itemnya adalah bulan, kemudian cicilan pokok yang diberi kode A, kemudian margin keuntungan diberi kode B, angsuran diberi kode C, dan proyeksi pendapatan diberi kode D. Kemudian nisbahnya di sini ada nisbah untuk ban dengan kode E dan nisbah untuk mudarib atau nasabah dengan kode F. Contoh perhitungannya yaitu jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh ban adalah sebesar 200.000 dengan jangka waktu 50 hari. Kemudian keuntungan yang diharapkan oleh lembaga adalah 12.000. Jadi total pengembalian yang harus dilakukan oleh nasabah adalah jumlah pembiayaan yang dilakukan ban ditambah dengan berapa keuntungan yang diharapkan oleh lembaga, di mana jumlah pembiayaannya tadi adalah 200.000 ditambah dengan keuntungannya adalah 12.000, jadi total pengembaliannya adalah 212.000.
Kemudian angsuran pokok perharinya yaitu berapa jumlah pembiayaan dibagi dengan berapa jumlah hari jangka waktu pembiayaannya tersebut. Di sini pembiayaannya adalah 200.000 dan jangka waktu pembiayaannya adalah 50 hari. Jadi angsuran pokok perharinya adalah 4.000. Jadi cicilan pokoknya pada kode A di sini sebesar 4.000. Selanjutnya bagi hasilnya yaitu tadi keuntungan yang diharapkan oleh lembaga adalah 12.000 dibagi dengan berapa lama jangka waktunya, di mana hasilnya adalah 240 rupiah. Selanjutnya di sini ada tabungan wajib jika mungkin, artinya di sini tabungan wajib bersifat tergantung dari nasabah mau melakukan tabungan ini ataupun tidak. Kemudian total kewajiban nasabah perharinya yaitu berapa total pengembalian pokok ditambah dengan berapa bagi hasil, di mana kemudian ditambah dengan tabungan wajibnya tersebut jika ada. Di sini 4.000 ditambah dengan 240 rupiah ditambah dengan 500 rupiah. Jadi total kewajiban nasabah per hari adalah 4.740. Kemudian di sini adalah ditentukan apabila nasabah telah mengetahui berapa omset usahanya per hari, di mana di sini ditentukan bahwa omset usaha perharinya adalah 100.000. Kemudian di sini juga nasabah menentukan atau mengetahui berapa pendapatan aktual atau profitnya per hari, di mana nasabah menentukan profitnya per hari adalah 40.000. Kemudian untuk nisbah bagi hasilnya untuk masing-masing bank dan nasabah, di mana bank akan mendapatkan sebesar 4,74%. Kemudian di sini nisbah bagi hasilnya masing-masing untuk bagi bank dan bagi nasabah. Di sini seperti tadi pada tabel bahwa nisbah yang akan diperoleh oleh bank adalah dengan menghitung C per D, di mana C per D di sini adalah angsuran per proyeksi pendapatan, di mana angsurannya tadi di sini adalah 4.740 per proyeksi pendapatan. Proyeksi pendapatan atau omset usaha perharinya adalah 100.000 dikalikan dengan 100%, jadi nisbah bagi bank adalah 4,74%. Kemudian di sini nisbah bagi nasabah yaitu 100% dikurangi dengan berapa nisbah yang diperoleh oleh bank. Jadi nisbah yang diperoleh oleh bank tadi 4,74. Jadi bagi nasabah adalah 100% dikurangi dengan 4,74, sehingga nasabah memperoleh nisbah sebesar 95,26%. Sehingga jika didistribusikan bagi hasil antara bank dan nasabah, cara perhitungannya adalah berapa besar nisbah yang diperoleh oleh bank dikalikan dengan berapa keuntungan per hari yang diperoleh oleh nasabah, berapa keuntungan per hari yang didapatkan dari nasabah. Di mana di sini tadi nisbah untuk bank adalah 4,74% dikali dengan 40.000, karena di sini dimisalkan keuntungan nasabah adalah sebesar 40.000 per hari, jadi bank akan memperoleh keuntungan sebesar 1.896 rupiah, dan untuk nasabah akan memperoleh keuntungan sebesar 38.104 rupiah dari perhitungan berapa nisbah bagi hasil nasabah tadi 95,26% dikali dengan keuntungan dari nasabah per hari. Tadi pemaparan materi dari kelompok kami.
tentang penentuan nisbah bagi hasil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum